Halo Sobat Planters, perkenalkan nama saya Ferdianta Saputra Ginting dengan NIM 243307611135. Saya dari Fakultas Agroteknologi, Prodi Agroteknologi Universitas Prima Indonesia. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang alelopati yang ada di perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi tanaman dengan dosen pengampu Ibu Sari Anggrini. Alelopati merupakan salah satu bentuk interaksi antar populasi yang bersifat merugikan salah satu pihak. Pada peristiwa ini, sebuah populasi menghasilkan kimia tertentu yang dapat menghambat pertumbuhan bahkan membunuh populasi lain di dekatnya. Senyawa alelopati berasal dari bahasa Yunani alelolon yang berarti satu sama lain dan pathos yang berarti menderita. Alelopati merupakan suatu metabolit sekunder yang terdapat pada bagian akar, rizoma, daun, bunga, serbuk sari, batang, dan biji ke lingkungan dan senyawa tersebut yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tanaman lain di sekitarnya yang bertujuan memenangkan kompetisi nutrisi dengan tanaman lain yang berbeda spesies. Tumbuhan menghasilkan senyawa alelokimia seperti fenol, tanin, alkaloid, saponin, terpenoid, flavonoid, dan asam kumarat. Ada beberapa dampak zat alelopati. Yang pertama, menghambat penyerapan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Kekurangan nutrisi ini menyebabkan tanaman kelapa sawit menjadi kurus dan pertumbuhannya terhambat. Nah, yang kedua, gangguan metabolisme termasuk fotosintesis dan respirasi yang berdampak terhadap penurunan produksi. Ketiga, menghambat pembesaran dan pembelahan sel sehingga mengurangi laju pertumbuhan tanaman dan membuat tanaman menjadi terlihat kurus. Keempat, pengaruh negatif terhadap mikroorganisme tanah. Mikroorganisme tanah ini sangat berperan penting dalam membantu kelapa sawit menyerap nutrisi dan menjaga keseimbangan ekosistem tanah. Contoh tanaman yang mengandung alelopati, yang pertama alang-alang, yang dimana dapat merebut air dari tanaman kelapa sawit dan menyebabkan tanaman kelapa sawit kurang nutrisi. Kedua, tukulan. Akar tukulan dapat menyerap air pada tanah kebun kelapa sawit dan bisa menjadi tempat bersarangnya hama pada kebun kelapa sawit. Ketiga, pakis kawat dapat menutupi tanah di sekitar kebun sehingga pupuk sulit meresap memperlambat pertumbuhan kelapa sawit. Keempat, senduduk dapat menyerap unsur hara dari tanah serta daunnya yang lebat bisa menghalangi sinar matahari ke tanaman kelapa sawit. Kelima, pakis kresek dapat melilit batang sawit dan menutupi daun sehingga sawit sulit berfotosintesis dan membuat batang sawit menjadi lembab, memancing serangan jamur dan serangga. Demikianlah yang bisa saya jelaskan tentang alelopati. Semoga video yang bisa saya berikan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.